dari perwakilan dari kelompok 9. Nama saya Ananda Tampu Bolon dengan NIM 122411010. Saya Junita Elfrida Lumban Gaul dengan NIM 122311025. Sini kami akan mewawancarai narasumber kami yang bernama Ilham Siregar dengan NIM 122311023. menurut saudara Dugem itu ada di dalam diri saudara. Potensi yang menurut saya itu adalah keadilan mungkin. Karena saya merasa tidak ada yang namanya itu kelompok-kelompok yang terbuang dan kelompok-kelompok yang maju gitu. Jadi semua harus sama rata menurut saya. Dari potensi yang menurut saudara miliki itu apa yang dapat Anda lakukan? Mungkin menurut saya bisa terhubungnya mungkin beberapa akan kasus ke depan akan adanya bisa dibilang kericuhan dan tidak sependapat karena kelompok-kelompok tersebut ada yang bisa dikuasai, ada yang tidak bisa. Baik, sesuai dengan potensi yang Anda miliki tersebut, apakah menurut Anda itu bermanfaat bagi diri Anda sendiri atau orang lain? Untuk diri sendiri menurut saya itu bermanfaat, tapi untuk orang lain itu setengah-setengah karena mungkin ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Baik, apakah masih ada potensi lain yang perlu saudara? Potensi mungkin banyak, tapi untuk saat ini saya belum tahu. Baik, kepada saudara Dalam, terima kasih atas waktunya. Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan nama Kakak siapa dan usia Kakak berapa? Nama saya Desi Sari. Usia saya saat ini 18 tahun. Baik Kak, kemudian apa sih aktivitas utama Kakak saat ini? Aktivitas utama sekarang kuliah. Kakak merasa sudah menjadi orang yang baik hati? Jika iya, coba jelaskan Kak. Saya tidak dapat mengatakan kalau saya itu baik hati, tapi saya selalu berusaha untuk bertindak baik hati pada sesama manusia. Saya selalu menolong jika teman saya ada yang meminta bantuan. Saya akan berusaha untuk menolong. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih harapan terhadap diri Kakak sendiri ke depannya untuk memperbaiki diri Kakak? Saya berharap saya lebih percaya diri. Saya juga berharap saya dapat lebih semangat dalam belajar. Iya Kak. Nah Kak, kemudian apakah Kakak merasa potensi Kakak tersebut bermanfaat untuk diri Kakak sendiri atau untuk banyak orang? Saya potensi tersebut diri saya itu lumayan bermanfaat karena saya dapat mengekspresikan emosi saya, perasaan saya di gambar dan menggambar juga dapat membuat saya senang dan berhati. Tetapi untuk orang lain mungkin sampai sekarang masih belum ada. Kemudian Kak, apakah menurut Kakak masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan? Sepertinya saat ini tidak ada. Terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya diluangkan kepada kami. Ya, sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Tampu Bolon dengan NIM 122411010. Di sini kami sudah mendiskusikan solusi untuk masalah pada narasumber pertama dan solusi yang dapat saya berikan pada masalah narasumber pertama yang mempunyai perilaku ataupun sifat egois, yaitu yang pertama yang dapat saya berikan yaitu mulailah berpikir secara logis. Jangan terlalu memaksakan kehendak yang diri sendiri inginkan. Cobalah untuk berpikir secara real tentang kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Hal ini akan sangat mempengaruhi sifat egois dalam diri kita. Berpikir logis mampu membuat sifat egois dalam diri kita berkurang. Nah, yang kedua itu adalah tumbuhkan rasa empati. Penyebab egois biasanya itu disebabkan karena kurangnya rasa empati yang dimiliki seseorang. Jika seperti itu, tentu saja kita harus menimbulkan atau menumbuhkan rasa empati pada diri kita. Nah, untuk itu mulailah untuk mau mendengarkan orang lain. Hal tersebut dapat membantu dan menumbuhkan empati dalam diri kita. Empati akan membuat kita bersikap lebih tenang dan dewasa.
Yang ketiga itu adalah selalu berpikir positif. Pikiran yang selalu negatif tentang orang lain akan membuat sifat egois tersebut muncul, sehingga akan membuat kita lebih mendahulukan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Untuk itu kita harus selalu berpikir positif kepada orang lain. Demikian solusi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya Junita Elfrida Numban Gaul akan melanjutkan solusi yang dapat kami sampaikan kepada narasumber satu. Nah, yang keempat yaitu narasumber dapat belajar untuk membantu orang lain. Semua orang tentunya memiliki masalah masing-masing. Nah, untuk itu, jarang bila seseorang memikirkan masalah orang lain. Hal inilah yang menjadi bentuk keegoisan tersendiri itu terbentuk, seperti yang terjadi pada narasumber. Nah, untuk itu, belajarlah untuk membantu dan meringankan beban orang lain, meskipun diri Anda sedang sibuk. Hal ini selain mengurangi sifat egois dalam diri, juga dapat membahagiakan orang-orang di sekitar. Dan yang kelima yaitu narasumber dapat bersikap dewasa. Sifat egois sangat erat kaitannya dengan kekanak-kanakan, seperti yang sedang narasumber alami. Sehingga untuk menghilangkan sifat egois dalam diri itu, maka mulailah untuk menghilangkan sifat kekanak-kanakan tersebut. Egois akan terus tumbuh di dalam diri Anda jika tetap mempertahankan pola pikir kekanak-kanakan dan sama sekali belum dewasa. Sekian solusi yang dapat kami sampaikan kepada narasumber 1, akan dilanjutkan oleh solusi kepada narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Yurika Helmina dengan NIM 1223 11 11 12. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang diberikan kelompok terhadap kasus 2 dari narasumber Desi Kartikasari dengan permasalahan yaitu harapan dan penilaian diri yang kurang atau negatif. Nah, solusi yang pertama yaitu kita harus bersikap objektif dalam mengenali diri sendiri. Jika kita mengenali diri sendiri kita dengan baik, kita akan tahu di mana kelemahan dan kelebihan kita. Kita dapat melihat talenta, bakat, potensi yang kita miliki, serta kita dapat mengetahui atau mencari cara untuk mengembangkan potensi yang kita miliki tersebut. Kita harus juga memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk mengembangkan atau mencari waktu untuk mengembangkan potensi tersebut. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita harus belajar dari pengalaman dan menghargai pengalaman positif yang pernah kita dapatkan. Kita juga harus bangga terhadap keberhasilan, meskipun keberhasilan itu sekecil apapun, kita harus bangga terhadap keberhasilan yang pernah kita capai. Serta kita juga harus menerima kritik dan saran dari orang lain. Kita tidak boleh menutup diri dari pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri, karena orang lain juga tahu apa kelemahan dan kelebihan kita, sehingga kita dapat belajar dari pendapat orang lain tersebut terhadap diri kita. Kita juga bisa bertanya terhadap orang tersebut, bagaimana sih diri kita, agar kita dapat mempertimbangkan pendapat kita sendiri dan pendapat orang lain, dan dapat mengembangkan dan menerima hal positif yang mereka berikan kepada kita. Nah, yang kedua yaitu kita harus berpikir positif dan rasional, di mana kita tidak boleh selalu berpikir bahwa kita ini tidak bisa. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran buruk tentang diri kita atau pikiran negatif yang terlalu berlebihan, karena pikiran tersebut dapat mengganggu emosi kita serta perasaan kita. Jika kita mengalami kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan itu, bukan berarti kita harus tidak percaya diri, minder, dan menyerah terhadap keberhasilan yang tak tercapai. Kita juga sebagai individu harus tetap semangat dan tidak mudah gampang menyerah atau pasrah terhadap keadaan. Kita harus bisa belajar dari pengalaman tersebut dan untuk mengembangkan bakat kita. Sebagai individu, kita juga harus belajar bersyukur terhadap apa yang kita miliki, dan kita harus berpikir rasional, di mana kegagalan dan keberhasilan itu adalah bagian dari sebuah proses. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua adalah hargailah diri sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Kita harus dapat melihat kebaikan yang ada pada diri sendiri dan mampu memandang hal-hal baik dan positif terhadap diri kita, sehingga kita dapat melihat potensi diri kita yang sebenarnya dan manfaat apa saja yang dapat kita terima dari mengembangkan potensi tersebut. Yang keempat, temukan tujuan hidup yang bermakna.
Pencarian makna manusia berevolusi sebagai respon terhadap realisasi ketidakpastian hidup, memiliki tujuan yang bermakna, yang selaras dengan kekuatan dan nilai-nilai diri, dapat membangun kepercayaan diri dan melindungimu dari kekacauan emosi. Kemunduran, komentar orang lain, dan situasi sulit semuanya bukan masalah besar ketika kamu menerangi hidupmu dengan percikan yang membakar semangat. Emosi positif akan mendorong kamu untuk mengambil tindakan nyata daripada berkubung dalam kesengsaraan. Menikmati saat-saat pertumbuhan ini memungkinkan dirimu meresap ke dalam ingatan jangka panjang untuk membentuk lensa positif sebagai alat memandang diri sendiri.